Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya saat ini ada di Nagreg, tepatnya di situ tuh TPA Algos Nangka, dan kondisi saat ini cukup ramai lancar ya, dan cuaca juga cukup bersahabat, dan kita akan coba susuri jalur utama mudik via selatan Nagreg, Limbangan, Malangbong, dan Gentong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat ya, masih lancar siang ini, cuaca teduh sih, nggak terlalu panas, lumayan lah untuk riding. Kalau kalian mau mudik hari ini, cocok lah ini. Sedikit berawan, dan mudah-mudahan tidak hujan nanti sore, karena ini cukup berbahaya ya. Seperti kita tahu, jalur legend ini, legend untuk mudik. Lancar ya. Saya kecepatannya nggak terlalu tinggi, 40, 60 aja, biar bisa merasakan bagaimana sebelum nanti mungkin pada puncaknya di daerah sini. Jangankan 40-60, mungkin 5 km per jam juga belum tentu, karena biasanya macetnya luar biasa di sini, bos. Aduh, ampun dah. Oke, lanjut. Mari kita lihat terus bagaimana kondisi jalan. Cukup baik ya. Tapi kalau di sini hati-hati ketika hujan, karena sebelah kanan kiri kita ini ada tebing ya. Kanan, terutama kanannya ada tebing, sebelah kirinya jurang. Dan ini di depan adalah simpang atau perempatan jalan cagak ya. Orang bilangnya terkenalnya sebagai jalan cagak, di mana yang dari arah atas ini, dari arah Bandung, jika ingin mengarah ke kota Garut, maka Anda akan menggunakan lajur sebelah kanan, dan itu lihat ya ke sana. Kalau mau ke Tasik, Ciamis, Limbangan, nah ini ambilnya jalur yang saya ambil. Hati-hati, di sini juga licin, ada pasir, ada lubang tuh ya. Di Budiman, kita masuk ke sekitar Cikaledong. Oke. Far so good, lancar jaya. Dalam perjalanan ya sekira 5 menitan ya nih ya. Nah, di sini sebelah kanan ada pos polisi untuk angkutan lebaran tahun ini. Oh ya, wargi, yang namanya kayak gini ya, marka jalan di tengah mungkin kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan dengan baik di video. Ini menandakan kalau jalan ini adalah statusnya jalan nasional, dan marka tidak terputus ini artinya, kalau dipahami, mudah-mudahan warga udah tahu semua, artinya tidak diperkenankan untuk menyalip gitu ya, nyusul. Karena markanya tidak terputus, artinya dia diharuskan di masing-masing lajur, tidak boleh menyusul. Kalau di daerah Jawa, saya lupa lagi daerah mana itu, kalau misalnya ketahuan pada marka tidak terputus ini, kemudian, nah ini banyak putus ya, udah mulai putus artinya mulai muncul. Nah, kalau di Jawa itu, kalau yang marka tidak terputus itu, saya lupa daerahnya daerah mana. Kalau marka tidak terputus tadi terus kita nyusul, ketahuan tuh misalnya sama polisi, tilang itu udah. Saya lupa daerah mana. Kiri ada pabrik, dan kayaknya sih harusnya ya nanti Hamin juga mereka udah libur. Nah, ini sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini ada pabrik, artinya ada potensi perlambatan. Oke, marka tidak terputus, tidak boleh nyusul. Nah, ini di sebelah kanannya ini, tebing-tebing ini rawan ya, ada pergerakan tanah. Nah, sebelah kanan tuh seperti kita lihat itu pernah longsor.
cukup membahayakan, dan berharap nanti pada puncak arus mudiknya tidak ya, atau kalaupun hujan ya intensitasnya tidak tinggi lah ya, karena berbahaya. Oke, di kawasan ini tentu saja jalannya juga licin. Pastikan kembali teman-teman kendaraannya laik jalan, ban pastikan bagus, rem dalam kondisi baik, sudah diservis begitu. Ini ya, kawasan-kawasan yang biasanya pada saat puncak mudik cukup padat, bahkan mungkin cenderung macet ya. Nah ini sebelah kanan tuh, lihat tuh, mungkin kelihatan, mudah-mudahan kelihatannya itu tuh, sebelah kanan bekas longsoran kecil. Rest area sebelah kiri cukup luas, tempat parkirnya itu ada tahu hitam dan lain-lain. Sebelah kanan ada pesawahan dan pemandangan yang cukup baik, cukup bagus, cukup indah. Sebelah kiri ini restoran Cibiuk, juga untuk rest area, dan ya di depan ada budayakan antri, karena memang di sini nih, waduh, saling serobot gitu ya. Nah di depan teman-teman, ini adalah pos sebelah kanan terutama ya, ini sebelah kanan, oke. Nah kita perlahan, itu ada pos terpadu apa namanya, mudik balik ya, Limbangan itu barusan. Silakan teman-teman kalau mau istirahat di tempat tadi bisa. Dan ini di sebelah kanan pemandangannya luar biasa. Ini sore ini saya kalau kameranya cuma satu sih ya, kalau saya ada beberapa, apalagi 360 enak nih. Jadi tahun 2022 ini pemerintah memutuskan untuk memperbolehkan mudik ya untuk masyarakat, meskipun dengan syarat mereka yang boleh mudik itu harus sudah terima vaksin ketiga atau booster. Tujuannya supaya datang ke kampung halaman itu. Oke, ini ternyata lagi uji coba ini ya, satu arah ya kan, kayak gitu. Barusan ada polisi, tapi kita nggak usah kabut lah, nyantai aja. Jadi tujuannya tadi sih untuk nggak bawa apa namanya, penyakit ke kampung halaman ataupun sebaliknya, karena kalau udah di booster tuh ya anggapannya udah imunitasnya tinggi lah. Itu barusan polisi udah ngasih sinyal bahwa jalan ini mungkin nampaknya pernah diberlakukan uji coba satu arah ya, dari arah Nagreg menuju Limbangan. Kita lihat saja seperti apa. Oke, betul sekali kayaknya. Iya betul. Tapi apa ya? Mungkin uji coba betul. Ya, ini Limbangan, pasar Limbangan di lokasi ini salah. Oke, betul. Ini lagi diberlakukan uji coba satu arah ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Tadi saya sempat berhenti di Limbangan, dan saat ini saya masuk ke kawasan Bandrek atau apa ya? Bogor Samanah ya. Masih di jalur jalan nasional Limbangan, Malambong, Tasikmalaya. As you can see, so far so good ya. Hamin 6 Lebaran, belum ada tanda-tanda kemacetan atau kepadatan ya. Bentar, ini bis di belakang agak-agak memprovokasi saya ya. Oke, udah, biar aja dulu. Jadi di sepanjang ruas jalan nasional Nagreg, Limbangan, Malambong ini memang banyak beberapa lokasi yang rawan kemacetan. Seperti tadi salah satunya di
pertimbangan ya. Kemudian juga rawan kecelakaan karena memang di sini geometrik jalannya banyak tikungan, kemudian juga berkelok dan jalan sedikit licin, dan satu lagi, nah ini seperti yang di depan nih. Mudah-mudahan nanti sih enggak. Nah kan, jadi akibat dari perlambatan yang ditimbulkan karena mungkin truk-truk besar ini berat ya, itu bisa jadi kepadatan yang cukup signifikan, perlambatan. Jadi hindarilah teman-teman nanti ya, kalau memang memungkinkan. Ini saya sebetulnya saya mau susul nih, tapi ngasih tahu dulu. Nah udah ada susul tuh. Tapi secara umum bisa teman-teman lihat deh, nih aspalnya sendiri hitam. Artinya baru di overlay, di hot mix ulang. Meskipun tadi di beberapa titik ada sedikit kerusakan ya, nggak rusak-rusak banget sih ya, ada semacam lubang-lubang gitulah, tapi nggak banyak. Cuma secara umum oke. Ini jalan udah bagus, mulus, bisa dilihat nih. Tapi sekali lagi hati-hati, karena jalan ini kalau turun hujan lumayan berbahaya, karena licin ya. Ya H-6 ya, masih nampak lengang kalau boleh dibilang seperti itu di siang hari ini. Nggak tahu kalau sore nanti apakah ini artinya himbauan pemerintah untuk mudik lebih awal tidak digubris gitu, karena memang belum pada libur misalnya, atau memang belum aja gitu, nanti sore kita lihat saja. Tapi yang jelas ini, nah silakan, kosong, bukan kosong ya, lancar sih, bagus ya jalannya ya, aman, maksudnya ya nggak inilah. Nah hati-hati tikungan ini licin, ini terus terang aja licin. Nggak tahu kalau bannya sih ban Pirelli kayak gitu-gitu, mungkin nggak tahu deh ya. Tapi kalau BMSA ini aduh ampun deh. Jadi kalau dipakai nekuk dia goyang gitu, nget gitu, joget. Ups, apa Gus, sesama Budiman tuh. Nah kan gitu. Oke, di depan ini kita masuk daerah Lewo ya, betul ya, atau Bandrek. Sorry. Nah ini juga Bandrek ini menjadi salah satu titik kepadatan atau perlambatan yang perlu diantisipasi, karena memang nanti biasanya H-3, H-2 sampai malam takbiran. Hai, lucu anak bener. Aktivitas warga di lokasi ini cukup tinggi ya, karena di sini ada pasar tumpah. Kemudian tadi ada crossing atau persilangan atau persimpangan. Kemudian nih seperti yang di depan saya nih, sen kanan tapi tiba-tiba belok kiri gitu, belok kiri. Nah itu juga harus diantisipasi ya. Lokal boy. Nah itu satu, Bandrek. Nanti ada lagi di sana Lewo, pasar Lewo itu pun sama perlambatan. Artinya ya patut diwaspadai. Terlebih lagi nanti pada prediksi puncak arus mudik mulai tanggal 29 dan tanggal 30, juga tanggal 1 tentu saja ya. Kalau lebarannya tanggal 2, berarti tanggal 1 itu malam takbiran. Nah itu artinya ada aktivitas warga sekitar yang turut berkontribusi terhadap terjadinya perlambatan di jalur ini ya kurang lebih begitu.